Saudara, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus mengalami penambahan. Pasien positif COVID-19 di Wisma Atlet Jakarta. Jumlah kasus aktif mencapai. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro menduga virus COVID-19 di Indonesia. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Septianita Hastuti, atau yang akrab dipanggil Nita, lahir di Tanjung Pandan 14 September 1985. Beliau adalah alumni Farmasi UP Apoteker dan S2 UGM. Beliau pernah bekerja sebagai dosen Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang dan sekarang sebagai dosen di Fakultas Farmasi UHAMKA sekaligus volunteer RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Di saat kebanyakan orang menghindari keluar rumah karena wabah COVID-19, Mbak Nita dengan berani dan berjiwa besar menjadi sukarelawan berjuang di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Hingga saat ini, beliau belum pernah pulang bertemu dengan keluarganya. Hari-hari di Wisma pun diisi dengan kesibukan yang sangat padat. Dan beliau bekerja full hingga hari Minggu. Moto hidup Mbak Nita adalah berbuat baiklah dimanapun berada dan dalam kondisi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Septianita, biasa dipanggil Nita. Masih dianggap sebagai dosen, alhamdulillah, di UHAMKA, meskipun banyak banget kurangnya selama di Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, jadi banyak yang keteteran. Terima kasih banyak supportnya dari semua teman-teman yang di Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, pokoknya kalian the best. Makasih. Sekarang nyambi. Mbak Nit, ini dulu ya, bisa ceritakan Ya. mungkin awalnya terinspirasi untuk kerja di Wisma itu gimana? Di Wisma ini lebih tepatnya kayak sukarela ya kayaknya. Karena Volunteer. pertama ya itu tadi, karena Pak Iwan itu udah kayak bapak sendiri. Dia dosen di UGM. Aduh, mau nangis kalau nyeritain ini. Iya, bapak meninggal karena corona. Nyesel karena pas terakhir diajak ketemu, tapi memang nggak sempet buat ketemu. Taunya dapat berita beliau positif COVID, dan ya nggak terlalu berharap banyak sih pas awalnya tahu berita seperti itu. Terus ya udah pasrah, dan akhirnya memang beliau udah nggak ada sekarang. Jadi sebenarnya sih alasannya itu karena ya itu tadi. Oke. Ya karena Pak Iwan. Tapi Mbak Nit akhirnya melanjutkan ya sampai sekarang. Itu mulai dari tanggal berapa ya Mbak Nit itu di Wisma Atletnya? 30 Maret ya. 30 Maret 2020 ya. Berarti sudah mau setahun. Sip.
Bisa Mbak Bentar lagi ulang diceritakan tahun. sedikit nggak itu perannya di sana dan kerjaannya apa saja? Kalau di Wisma Atlet, saya di farmasi, jadi ngurusin. Awal-awal dulu memang belum banyak apotekernya, jadi ngurusin hampir semuanya juga, mulai dari pengadaan material kesehatan, ya APD, obat-obatan, untuk kebutuhan pasien, terus untuk yang di pelayanan seperti apa. Kadang-kadang juga turun ke red zone, ngobrol sama pasien, dan ngobrol sama pasien itu menyenangkan sekali. Hiburan Corona ya, Mbak? hiburan. Corona nggak semenakutkan yang dibayangkan. Ya, orang yang kena corona ya mereka butuh diperhatiin, nggak cuman butuh obat, nggak cuman butuh kunjungan dari dokter ataupun yang lainnya, tapi mereka cuman butuh didengerin sebenarnya. Jadi perannya farmasis sih sebenarnya harapannya bisa seperti itu, nggak perlu takut selama kita masih menerapkan protokol yang sesuai, pakai APD yang sesuai, insya Allah aman. Intinya kalau udah mau jadi volunteer di COVID ya harus siap dengan risiko. Pada suatu saat mungkin nanti ada waktunya akan positif gitu. Tapi ya balik lagi, ya semua kan ditentuin sama Allah ya. Jadi ya pasrah aja gitu. Dan ya memang sampai sekarang pun masih ngurusin pengadaan mulai dari ya itu tadi APD, obat-obatan, alat-alat kesehatan untuk yang di HCU, ICU, intermediate, sampai ke lantai-lantai perawatan. Di sini ada 4 tower yang aktif, yang tadinya ada 2 tower yang untuk yang tanpa gejala, tapi sekarang semua 4 tower itu untuk yang bergejala. Tower 6 saja yang terdiri dari 24 lantai. Jadi tower 4, 5, sama 7 itu 32 lantai. Tapi ya dibantu sama teman-teman di sini juga, jadi ya semuanya ini bisa. Banyak keajaiban di sini yang tadinya waduh pasien bisa sampai ribuan, ini gimana caranya, dan disupport juga sama ya yang dari lain-lainnya juga gitu. Jadi ada aja ketika putus asa, ketika pusing, ketika kok kayak gini banget, tapi ya itu tadi Tuhan nggak tidur. Jadi ada aja di saat-saat kritikal tuh yang ngebantu tuh dari segala penjuru. Jadi percaya banget kalau ya Tuhan itu selalu ada dan Dia akan datang di waktu yang tepat. Sip banget. Gitu. Kira-kira ada ini nggak pengalaman yang menarik gitu yang mau diceritakan, yang kira-kira bisa kita kayak menginspirasi gitu? Sering jadi bulan-bulanan dari setiap bagian yang lain, tapi kalau dijalanin ya bisa kok. Dan pada akhirnya kalau di sini kita nggak bisa kerja sendiri, harus bareng-bareng, kolaborasi sama dokter, sama perawat, sama gizi, sama surveillance dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sih di sini nggak cuman bisa punya banyak kenalan, nggak cuman yang ada di RSDC, bahkan di luar pun banyak yang support. Terus mau kesusahan misalnya waktu itu nyari APD kurang, misalnya masih cukup untuk 1 hari, tiba-tiba itu dikasih kontak orang yang memang dia punya wewenang untuk memberikan itu, alhamdulillah besoknya udah bisa diambil. Dan itu seneng banget karena ya APD di sini penting ya, karena sehari itu bisa sampai 1.500, 1.600 APD. Jadi kadang-kadang mikir buat
dapet kayak gitu banyak tuh gimana caranya pas awal-awal dulu. Tapi ya itu tadi, selalu ada cara pokoknya buat, ya selalu ada cara lah untuk mengakomodir semua yang di sini. Kalau segi dari keluarga gimana Mbak Nit? Boleh cerita nggak gimana Mbak Nit kapan pulang ke rumah? Kapan bisa ngumpul sama keluarga? Dari awal sampai sekarang udah berapa kali? Pernah pulang nggak Mbak Nit? Sempat pulang nggak? Pulang ke rumah. Belum pernah pulang ke yang di Bangka. Belum pernah ya. Jadi ya alhamdulillah sih tetap disupport orang tua terutama. Terima kasih sama teknologi digital. Itu memberikan jarak yang tanpa batas. Jadi ya mau nggak mau ya. Oke lah sip. Intinya kalau di sini ya udah. Tetap semangat ya Mbak Nit ya. Semoga aja cepat berlalu ya. Harapan Mbak Nit ke depannya Semangat. gimana? Harapannya ya apa ya? Kalau pandemi sih mungkin akan sampai lumayan lama. Kita nggak akan bisa kembali ke normal yang dulu. Ya kita ya benar tadi, new normal itu ya benar-benar normal yang berbeda. Akan tetap selalu pakai masker. Protokol kesehatan yang sebenarnya itu dari dulu sudah dicanangkan, tapi baru sekarang boomingnya ya kan, gerakan cuci tangan, menjaga kebersihan tangan itu sebenarnya udah dari dulu kan. Cuman ya itu tadi, pasti karena ada sesuatu akhirnya itu yang tadinya mungkin dilupakan, akhirnya ya memang harus kita lakukan. Kedepannya ya tetap apa ya, sama COVID tuh siapapun yang kena, yang positif COVID, kita nggak perlu takut. Justru mereka butuh support dari kita. Kalau bisa ilangin stigma ke orang-orang yang positif COVID, karena yang mereka butuhin ya support moral dari semuanya. Jadi kalau misalnya dibilangin positif COVID, ya nggak usah takut gitu. Itu bukan aib. Siapa yang mau kena COVID kan? Oke sip deh Mbak Nit. Kasih banyak ya Mbak Nit. Semoga sehat selalu, kerjaan di sana lancar. Amin. Semoga cepet kumpul lagi sama keluarga ya. Amin. Amin. Sama-sama, sehat-sehat juga. Pokoknya ini alhamdulillah banget, makasih banget pokoknya support dari FFS Uhamka tuh bener-bener teman-temannya top. Sabar banget, aku agak